Kita sering mendengar nama-nama besar dalam filsafat seperti Socrates, Plato, atau Aristoteles. Tapi, siapa yang pertama kali memulai tradisi pemikiran filsafat di dunia Yunani kuno? Dalam video ini, kita akan membahas mazhab Miletos, yang diakui sebagai cikal bakal pemikiran filsafat di Barat. Mazhab Miletos berasal dari kota kuno Miletos, yang sekarang berada di wilayah Turki modern. Mazhab ini terkenal sebagai salah satu kelompok pertama yang mencari penjelasan rasional tentang alam semesta dan prinsip dasar kehidupan. Tokoh-tokoh utama mazhab ini antara lain Thales, Anaximenro, dan Anaximenes. Para filsuf ini tidak lagi puas dengan penjelasan mitologis tentang dunia. Mereka ingin memahami realitas melalui observasi dan akal, dan inilah yang menandai lahirnya filsafat. Mari kita mulai dengan Thales, yang sering disebut sebagai filsuf pertama dalam sejarah Barat. Thales lahir sekitar tahun 624 sebelum Masehi sampai dengan 548 sebelum Masehi, dan dikenal karena ide-idenya yang mencoba menjelaskan alam dengan konsep-konsep dasar. Menurut Thales, segala sesuatu berasal dari satu unsur utama, yaitu air. Thales percaya bahwa air adalah sumber kehidupan. Dia melihat bahwa air adalah unsur yang selalu berubah, dari cair menjadi padat atau gas, dan ini membuatnya berpikir bahwa air bisa menjadi elemen dasar yang membentuk segala sesuatu. Setelah Thales, ada Anaximenro, yang memperkenalkan ide baru yang lebih abstrak. Menurut Anaximenro, asal mula alam semesta bukanlah air, melainkan sesuatu yang disebut a priori, atau yang tak terbatas. A priori ini adalah zat tanpa batas dan tanpa bentuk yang menjadi asal segalanya. Anaximenro percaya bahwa dari a priori inilah lahir berbagai elemen dan fenomena alam seperti panas, dingin, kering, dan basah. Ketika keseimbangan antara elemen ini terganggu, terjadilah perubahan di alam semesta. Ide tentang substansi yang tidak berwujud ini menunjukkan bahwa Anaximenro sudah mulai berpikir secara abstrak, melampaui benda-benda yang terlihat. Anaximenes, murid Anaximenro, menawarkan pandangan yang berbeda. Menurutnya, udara adalah unsur dasar dari segala sesuatu. Bagi Anaximenes, udara bisa berubah menjadi berbagai bentuk, dari api hingga air, tergantung pada tingkat kerapatan atau kelengkungan udara. Udara bisa memadat dan menjadi air, atau memanas menjadi api. Anaximenes menyimpulkan bahwa udara adalah dasar dari kehidupan dan elemen di sekitar kita. Dengan pemikiran ini, Anaximenes membawa teori evolusi elemen, yang menjadi dasar bagi banyak pemikiran ilmiah di masa depan. Para filsuf Miletos ini memiliki pola pikir yang disebut sebagai materialisme awal. Mereka percaya bahwa alam semesta bisa dijelaskan oleh unsur-unsur fisik, tanpa memerlukan campur tangan dewa-dewa. Ini adalah revolusi besar dalam cara manusia memahami alam semesta dan kehidupan. Alih-alih memandang dunia sebagai hasil karya para dewa, mereka mencari penjelasan yang logis dan konsisten berdasarkan apa yang mereka lihat dan rasakan. Pemikiran mazhab Miletos memberi dasar bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan di dunia Barat. Filsuf-filsuf setelahnya, seperti Pythagoras, Herakleitos, hingga Socrates, mewarisi semangat mencari kebenaran dan memahami alam melalui akal dan logika. Dari sinilah, manusia mulai menyelami berbagai bidang ilmu pengetahuan, dari astronomi, biologi, hingga fisika. Lalu, apa relevansi pemikiran Miletos di zaman sekarang? Mereka mengajarkan kita pentingnya mencari penjelasan rasional tentang dunia dan tidak takut bertanya. Pemikiran kritis ini masih menjadi inti dari cara kita memahami dunia melalui sains. Mazhab Miletos menunjukkan bahwa filsafat bukan hanya pemikiran abstrak, tetapi juga dasar untuk ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupan nyata. Para filsuf mazhab Miletos memberikan kita pelajaran tentang keberanian intelektual. Mereka menantang tradisi dan mencari kebenaran yang bisa diterima oleh logika. Sejak zaman mereka, manusia terus berupaya memahami alam dan mencari prinsip dasar kehidupan. Jika kamu tertarik mendalami filsafat atau ilmu pengetahuan, mungkin inilah waktunya untuk mulai membaca karya-karya filsuf awal seperti mazhab Miletos. Mereka adalah bukti bahwa setiap penemuan besar dimulai dari sebuah pertanyaan sederhana. Terima kasih sudah menonton. Apabila Anda suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika kamu terinspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya, masih dengan seruput kopi aja.